YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di hadapan teman-teman sudah ada menu kita malam ini. Ya, ini paku asli teman-teman. Ini juga asli besinya. Nah, dari dua piring ini adalah menu istimewa untuk kita berbuka. Mungkin dari judul teman-teman pasti penasaran dan menganggap bahwa ini adalah menu buka puasa. Tentu saja tidak, teman-teman. Ini adalah paku yang tentunya terbuat dari besi dan bukan untuk dimakan. Ya, banyak kita lihat adegan-adegan yang ditunjukkan apakah melalui channel YouTube ataupun melalui siaran televisi. Dan menurut saya, apa untungnya kita memakan paku? Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Kita diharuskan memakan makanan yang halal dan baik. Dan tentunya tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain juga demikian, teman-teman. Artinya, dalam ajaran kita, ajaran Islam, kita diwajibkan untuk mencari nafkah yang halal, kemudian mencari makan yang halal lagi baik, halalan thayyibah. Jadi tidak untuk memakan paku. Memakan paku artinya ini merusak diri, teman-teman ya, merusak gigi juga. Jadi dalam ajaran kita, kalau makanan atau minuman yang seperti ini tidak baik dikonsumsi karena mendatangkan mudarat. Ya, termasuk yang seperti ini juga mendatangkan mudarat. Nah, jadi yang ingin saya review malam ini, saya ingin tunjukkan kepada teman-teman bukan untuk memakan ini, teman-teman. Tetapi saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apa sih untungnya kita memakan besi-besi ini? Kalau untuk menipu atau ya membuat semacam konten pembodohan, ya menurut saya sangat tidak halal juga untuk kita konsumsi nanti pendapatan dari video-video seperti ini, teman-teman, karena sifatnya membodohi. Namun ingat, ketika konten-konten yang dibuat menunjukkan atraksi memakan besi dan sebagainya dengan niat untuk hiburan, ya tidak masalah. Artinya menghibur, menunjukkan kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kalau saya pribadi, saya tidak perlu menunjukkan memakan ini segala macam. Oh, karena TIJ tidak bisa, tidak punya kemampuan seperti ini. Kalau ada manusia yang bisa melakukan ini, tentu saya juga bisa kalau saya mau belajar, teman-teman. Namun, saya rasa ini sangat tidak berfaedah untuk kita konsumsi, untuk kita tunjukkan ke areal publish bagaimana memakan besi, memakan paku, memakan cabai yang banyak segala macam, toh pada akhirnya juga diare. Itu sangat tidak tidak perlu kita tunjukkan, teman-teman. Jadi bagi sahabat TIJ, alangkah baiknya kita juga memilih menu-menu yang baik dan benar dalam kita konsumsi melalui sesuatu yang dipublish di areal publish tentunya. Jadi dalam hal ini, saya sangat ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara logika, berpikir secara waras dengan menggunakan akal sehat kita, bahwa ada banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang memang sama sekali tidak berfaedah. Dan kenapa saya menunjukkan ini? Apakah ini berfaedah? Yang berfaedahnya bukan memakan ini, teman-teman. Ya. Yang berfaedahnya bukan itu. Yang saya ingin tunjukkan adalah di bulan suci Ramadan seperti saat ini, alangkah baiknya kita mencari menu-menu yang baik, yang halal, dan baik buat kesehatan kita tentunya. Yang ada nilai gizinya, yang ada proteinnya, yang bisa membuat tubuh kita sehat dan bugar. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Dan kenapa saya menunjukkan ini kepada teman-teman? Karena ada banyak sekali pertunjukan-pertunjukan seperti ini, apakah itu berbentuk debus dan segala macam,
Saya rasa itu sebuah tontonan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Kalau untuk edukasi, tapi kalau untuk hiburan ya sah-sah saja. Kita tidak memungkiri kalau ada konten-konten yang misalnya menunjukkan kekebalan segala macam untuk hiburan ya tidak masalah. Tetapi untuk edukasi tidak ada nilai edukasi di hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Jadi kita perlu memperhatikan juga tontonan seperti apa yang akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Bukan berarti setiap apa yang saya tunjukkan kepada teman-teman sudah pasti baik, benar, dan segala macam. Saya juga tidak luput daripada kesilapan dan kesalahan. Jadi melalui momen ini saya juga ingin meminta maaf kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kalau selama ini sebelum Ramadan ataupun saat Ramadan seperti ini ada kata-kata saya yang salah, mungkin kekhilafan atau kesilapan dari saya meminta maaf seluas-luasnya kepada siapapun, tidak terkecuali, termasuk kepada konten kreator yang pernah saya singgung, yang pernah tersinggung dengan saya, atau segala macam. Saya juga minta maaf karena saya tidak menyerang secara pribadi sebetulnya. Ya namanya kita menyerang konten pasti punya pemiliknya, tentunya akhirnya akan kebawa ke ranah pribadi. Nah, jadi seolah-olah saya menyerang pribadi, tentu tidak. Jadi dalam hal ini saya juga meminta maaf ya, sekali lagi saya ulangi, saya meminta maaf kepada siapapun yang pernah saya serang. Namun yang perlu teman-teman ketahui, yang saya serang bukan orangnya, bukan personalnya, tapi lebih kepada kontennya, hasil karyanya yang memang banyak yang menipu, banyak yang membodohi. Artinya di saat situasi negara seperti ini ataupun dalam mengisi kemerdekaan kita, tidak seharusnya kita menyajikan tontonan-tontonan yang membodohi, seperti misalnya konten-konten horor yang menunjukkan penampakan hantu, penampakan iblis, penampakan jin. Dan menurut penelitian saya, hampir semua konten yang berbau mistik, yang menunjukkan pocong, hantu, kuntilanak, itu adalah pembodohan dan settingan, bukan yang sebenar-benarnya. Jadi dalam hal ini saya meminta maaf kalau ada konten-konten yang saya singgung, bukan untuk menyudutkan kalian atau menjatuhkan kalian. Karena ada yang mengatakan bangunlah atau naiklah tanpa harus menjatuhkan. Ya, tanpa sengaja kesenggol itu hal yang wajar, teman-teman. Ya, jadi mohon kepada teman-teman konten kreator siapapun untuk tidak melakukan pembodohan, karena yang jadi korban nanti masyarakat kita di kalangan bawah yang memang awam tentang hal ini, apalagi yang berbau mistik, ya, apalagi yang berbau mistik itu banyak sekali masyarakat kita yang memang paham tentang yang namanya gaib ya, namun tidak paham dengan pemahaman yang lurus, artinya masih bisa dibelok-belokkan. Kemudian yang menunjukkan tentang konten gaib ini pun banyak yang memang tidak paham tentang masalah gaib, sehingga bisa membuat hal-hal seperti itu. Misalnya menunjukkan kuntilanak, menunjukkan makhluk-makhluk astral di kamera. Saya sendiri tidak akan pernah percaya dengan konten seperti itu, karena untuk melihat secara kasat mata pun tanpa kamera itu sangat sulit, teman-teman. Harus melalui proses misalnya membuka mata batin, atau tanpa sengaja mata batin kita terbuka sehingga mata kita bisa menembus alam mereka. Jadi kalau misalnya ada rekaman-rekaman melalui video yang dibagikan atau sengaja dibuat sebagai konten yang ada penampakan, itu mungkin bisa jadi ya itu kameranya dibuka mata batin. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah sebuah kamera itu, satu unit kamera itu memiliki batin, apalagi mata batin? Kan begitu pertanyaannya, teman-teman. Jadi di sini sekali lagi saya meminta maaf kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya berjanji pada kalian semua, saya akan terus memberikan komentar atau mengkritik channel-channel seperti itu, karena secara tidak langsung dampak negatifnya juga sangat terlihat jelas pada kelakuan atau perilaku manusia nanti setelah mengkonsumsi tayangan-tayangan seperti itu. Kalau untuk membuat hiburan, bukan maksud membodohi, bukan maksud menipu, ya tidak masalah.
Walaupun saya tidak dukung, setidaknya saya tidak akan memberikan komentar. Artinya, di setiap video yang seperti itu, yang sengaja dibuat seperti itu, seharusnya itu dituliskan ini hanya fiktif belaka, atau ini hanya hiburan, bukan kejadian yang sebenarnya. Ini seolah-olah tayangan yang dibuat, dipermak sedemikian mungkin hanya untuk membodohi. Dan saya tidak akan mengucapkan sesuatu yang lebih spesifik di sini ya, tapi secara umum saya katakan, teman-teman, ayolah kita buka mata, buka hati, buka pikiran agar kita tidak termakan oleh pembodohan, dan tidak seharusnya kita mendukung channel-channel pembodohan. Dan si TIJ juga pernah mengupload penarikan barang dan sebagainya. Kalian bisa melihat, bisa menilai apakah itu sebuah pembodohan atau ada sesuatu yang saya sampaikan dalam setiap video saya tersebut. Saya pernah mengatakan bahwa untuk menghancurkan sebuah sistem, kita harus masuk ke dalam sistem tersebut. Ketika saya ingin membongkar segala sesuatu yang menurut saya sebuah pembodohan, saya harus masuk ke areal situ. Saya masuk ke ranah situ. Sehingga saya bisa mempublikasikan kepada teman-teman apa yang menjadi temuan saya dalam setiap video yang saya berikan komentar. Oke? Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.